Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Nurisa dengan NIM 2211162. Duduknya saya di depan ini mempraktikkan pembelajaran pendidikan agama Islam 1 dengan modul ajar yang ketiga, jenjangnya jenjang MA. Materi kita hari ini tentang Fathu Mekah dan submaterinya sebab-sebab terjadinya peristiwa Fathu Mekah. Yang pertama saya hormati Bapak Dr. Haji Andi M. Darwis, MPD, selaku dosen mata kuliah praktik pembelajaran pendidikan agama Islam 1, dan kepada teman-teman yang saya banggakan. Tanpa menunggu lama-lama, di sini saya akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu kepada ketua kelas. Tolong pimpin doanya. Baiklah, langsung saja sebelum memulai pelajaran kita pada pagi ini. Baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir? Gak ada, Bu. Iya, Bu. Alhamdulillah. Kita periksa kelayakan dulu ya. Iya. Ini yang depannya belum di sini. Yang belakang. Ini Saya aja. tolong isi yang belakang, Nak. Depan. Ya. Nanti kanannya ada juga sampah, kalau ada tolong ambil, nanti buang dulu. Ini belakang sini. Ini merah. Baiklah, udah siap belajar belum? Siap belajar. Siap, ya. Siap, Bu. Kita SBK dulu ya. Boleh. Kita SBK-nya tepuk semangat. Sudah sudah familiar kan tepuk semangatnya? Iya. Coba berdiri dulu agar lebih semangat dalam belajar. Karena kita So, yeay. Baiklah, ya kan? Tepuk semangat. Baiklah, hari ini sebelum memulai pelajaran kita hari ini, sebelumnya kita mempelajari tentang apa, Nak? Tentang sejarah perkembangan Islam Nabi Muhammad periode Madinah. Ibu mau bertanya, apa saja strategi Nabi Muhammad dalam di periode Madinah? Ada 5, Bu. Apa saja yang tadi? Membangun masjid, itu Masjid Nabawi, mempersatukan suku Aus dan persatukan kaum Muhajirin dan Ansar, menanamkan nilai moral dan membentuk tatanan masyarakat. Ya, tepuk tangan kepada Islam. Hari ini kita akan mempelajari tentang Fathu Mekah. Submaterinya sebab-sebab terjadinya peristiwa Fathu Mekah. Tujuan pelajarannya itu ada 3. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan mengenai definisi apa itu Fathu Mekah. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan sebab-sebab terjadinya peristiwa Fathu Mekah. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan hikmah dari peristiwa perjanjian. Sebelumnya udah tahu belum apa itu Fathu Mekah? Ada yang tahu? Fathu Mekah. Futuhu Mekah. Di mana Fathu Mekah ini atau Futuhu Mekah itu adalah lebih dikenal dengan pembebasan atau
penaklukan kota Mekah. Fatu Mekah ini itu adalah di mana Nabi Muhammad SAW beserta 10.000 pasukannya bergerak dari Madinah ke menuju Mekah dan kemudian menguasai Mekah secara keseluruhan tanpa pertumpahan darah sedikit pun, sekaligus menghancurkan berhala yang ditempatkan di dalam dan sekitar Ka'bah. Peristiwa Fatu Mekah ini pasti ada penyebabnya kan ya? Penyebabkannya nih karena ada yang tahu apa penyebab Fatu Mekah? Ada yang tahu? Ada ya? Oke, penyebab Fatu Mekah itu terjadinya adanya pelanggaran antara kaum Quraisy ini dengan Bani Khuza'ah, di mana mereka itu melakukan di mana Bani Bakar ini melakukan penyerangan terhadap Bani Khuza'ah pada malam hari. Itulah terjadinya peristiwa Fatu Mekah karena ada pelanggarannya perjanjian Hudaybiyah. Ibu, ya silakan. Ikut. Ini isi perjanjian Hudaybiyah itu ada 4. Yang pertama, ya silakan. Lanjut ya. Yang pertama, kaum muslimin dan kaum Quraisy tidak saling menyerang selama 10 tahun. Terus yang kedua, kaum muslimin tidak diperkenankan masuk Mekah untuk berhaji dan umroh tahun ini dan tahun berikutnya diperbolehkan, tapi tidak boleh membawa senjata dan tidak boleh tinggal lebih dari 3 hari di Mekah. Yang ketiga, kaum Quraisy yang datang melarikan diri kepada Nabi Muhammad SAW harus dikembalikan ke Quraisy. Namun, kaum muslimin yang datang kepada kaum Quraisy tidak akan dikembalikan. Yang keempat, semua kabilah Arab bebas bersekutu dengan kaum muslimin atau kaum Quraisy, di mana kabilah yang bersekutu dengan salah satu pihak maka merupakan bagian dari pihak tersebut. Penyebab Fatu Mekah tadi ada pelanggaran perjanjian Hudaybiyah, di mana dalam perjanjian Hudaybiyah pada tahun 6 Hijriah disebutkan bahwa setiap suku Arab bebas bersekutu dengan kaum muslimin atau kaum Quraisy. Dalam perjanjian Hudaybiyah ini bahwa Bani Bakar dan Bani Khuza'ah ini sebelum pada masa jahiliyah itu sudah saling bermusuhan karena Bani Bakar karena Bani Khuza'ah ini setelah adanya perjanjian Hudaybiyah, Bani Khuza'ah ini masuk Islam dan bersekutu dengan bersekutu dengan kaum muslimin, sedangkan Bani Bakar ini bersekutu dengan kaum Quraisy. Itu setelah adanya perjanjian Hudaybiyah pada tahun 6 Hijriah, di mana Bani Bakar tadi dan Bani Khuza'ah ini sudah bersekutu dengan kaum muslimin dan Bani Bakar ini bersekutu dengan kaum Quraisy sesuai dengan perjanjian nomor 4 tadi. Terus yang kedua ada penyerangan Bani Bakar terhadap Bani Khuza'ah, di mana kaum Quraisy ini mendukung Bani Bakar menyerang Bani Khuza'ah. Setelah Bani Bakar ini mendengar bahwa Bani Khuza'ah ini memasuki pengikut Islam, Bani Bakar ini merasa marah, terus mereka itu memintakan bantuan kepada kaum Quraisy untuk menyerang Bani Bakar, untuk menyerang Bani Khuza'ah. Terus kaum Quraisy tersebut menyetujui permintaan dari Bani Bakar tadi. Kemudian kaum Quraisy mengirim pasukan militernya dengan Bani Bakar. Kumpulnya mereka di sebuah tempat yang bernama tempat disebut Al-Watir, dan terjadilah peperangan dalam semalam di mana Bani Khuza'ah ini dengan nyenyak-nyenyaknya tidur, dengan nyenyak-nyenyaknya masuk ke dalam mimpi. Terjadilah peperangan tersebut selama semalam, dan dalam serangan tersebut terdapat 20 orang Khuza'ah terbunuh, meskipun Khuza'ah adalah sekutu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya pengaduan Bani Khuza'ah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus Amr bin Salim Al-Khuzaini datang kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah untuk melaporkan penyerangan tersebut. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar laporan tersebut,
dia langsung menyiapkan pasukannya. Untuk perang dengan Bani Bakar. Jadi berdasarkan pengaduannya tadi, Nabi Muhammad segera memerintahkan kaum muslimin untuk bersiap-siap guna menaklukkan kota Mekah itu. Hal itu membuat kaum Quraisy tadi menjadi gentar. Jadi setelahnya Nabi Muhammad SAW kemudian menyampaikan 3 pesan kepada kaum Quraisy Mekah. Pesan itu yang berisi, yang pertama, kaum Quraisy harus membayar diat atau denda. Yang kedua, kaum Quraisy harus memutuskan hubungan dengan Bani Bakar. Dan yang ketiga, kaum Quraisy harus menyatakan perjanjian Hudaybiyah telah batal dan tidak berlaku lagi. Hal itu berarti kaum muslimin akan menyerang Mekah. Nah, kaum Quraisy itu memilih pesan yang ketiga. Kaum Quraisy menyatakan perjanjian Hudaybiyah telah batal dan tidak berlaku lagi. Nah, kaum Quraisy itu merasa bahwa pilihannya kekeliruan. Jadi kaum Quraisy memutuskan Abu Sufyan ke Madinah untuk memintakan perjanjian damai. Datanglah Abu Sufyan itu ke Rasulullah SAW. Tahu kan Abu Sufyan itu siapa? Pemimpin orang kafir di perang Uhud. Terus datanglah Abu Sufyan ke Rasulullah SAW. Dia mengatakan pada Rasulullah SAW bahwa untuk memanjangkan perjanjian Hudaybiyah tersebut. Tetapi Rasulullah SAW tidak menjawab pertanyaan tersebut, tidak menjawab apa yang dikatakan oleh Abu Sufyan. Terus datanglah Abu Sufyan ini ke para sahabat Nabi, yaitu Ali bin Abu Bakar Siddiq alaihissalam. Dia mengatakan bahwa untuk membicarakan isi perjanjian perdamaian tersebut diperpanjangkan kepada Abu Bakar, tetapi Abu Bakar ini menolak permintaan tersebut. Kucuk-kucuk datanglah Abu Sufyan ini ke Umar bin Khattab dengan permintaan yang sama. Dengan permintaan yang sama, dia mengatakan bahwa Umar bin Khattab dengan tegas menolak tersebut. Pulanglah Abu Sufyan ini ke Mekah tadi dengan tidak membawa apa-apa. Terus waktu terjadinya Fatu Mekah itu di mana pada tanggal 10 Ramadan 8 Hijriah. Rasulullah membawa 10.000 pasukannya, muslimin bergerak dari Madinah ke kota Mekah. Terus Rasulullah berpesan kepada Abbas Rasyid untuk berkata kepada Abu Sufyan untuk menyelamatkan kaumnya. Kemudian Abu Sufyan itu segera pergi ke Mekah sebelum Rasulullah SAW memasukinya. Dengan suara keras Abu Sufyan berteriak, "Wahai orang-orang Quraisy, Muhammad datang kepada kalian membawa pasukan yang tak mungkin dapat kalian atasi. Karena itu barang siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, ia selamat, dan barang siapa yang masuk rumah masing-masing, ia selamat, dan barang siapa juga ia masuk ke Masjidil Haram, ia selamat." Terus orang-orang Quraisy itu kemudian berjalan, sebagian pulang ke rumah masing-masing dan sebagian lainnya ke Masjidil Haram. Terus datanglah Nabi Muhammad ke kota Mekah. Sebelum Nabi Muhammad ini memasuki kota Mekah, Nabi Muhammad berpesan bahwa tidak adanya pertumpahan darah dan tidak adanya peperangan darah. Rasulullah tidak ada berdarah dan pertumpahan darah dan terjadinya peperangan. Dan masya Allah ya, pada masa peperangan Fatu Mekah tersebut tidak adanya pertumpahan darah. Selanjutnya saat masuk ke Masjidil Haram, Rasulullah SAW menghancurkan 360 berhala, dan pada waktu sholat tiba, Rasulullah SAW memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan di atas Ka'bah. Itulah terjadi peristiwanya waktu Fatu Mekah. Terus dari apa yang kita dapati dari hikmah dari peristiwa perjanjian Hudaybiyah itu ada 3. Yang pertama itu memberikan pelajaran terhadap kaum Quraisy tentang pentingnya akan sebuah perjanjian. Dan yang kedua, membersihkan kota Mekah dari kemusyrikan. Dan yang ketiga, membebaskan umat manusia dari kemusyrikan dan kembalinya dengan menyembah Allah. Itulah sebab-sebab terjadinya peristiwa Fatu Mekah. Apakah anak-anak sudah paham
tentang sebab-sebab terjadinya peristiwa Fathu Mekah ini? Baiklah, kalau sudah paham, Ibu ingin kasih satu pertanyaan. Media, apa itu Fathu Mekah? Bisa pembebasan atau penaklukan kota Mekah. Ya, benar. Kasih tepuk tangan dengan mati ya. Ya. Baiklah, sesi selanjutnya Ibu akan membagikan dua kelompok. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Ibu akan membagikan RKPD-nya. Bisa lihat, pelajari. Terus dari hasil diskusi kalian presentasikan di depan perwakilan saja. Ibu kasih waktu 5 menit, cukup tidak 5 menit? Wow. Boleh kalau satu untuk presentasikan. Kenalkan nama dan Baiklah, Assalamualaikum wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selvi, perwakilan dari kelompok 1, ingin menjawab pertanyaannya. Soal nomor 1, apa yang dimaksud dengan Fathu Mekah? Jawabannya, Fathu Mekah atau Futuhul Mekah lebih dikenal sebagai kisah pembebasan atau penaklukan kota Mekah. Fathu Mekah adalah di mana Nabi Muhammad SAW beserta 10.000 pasukan bergerak dari Madinah menuju Mekah dan kemudian menguasai Mekah secara keseluruhan tanpa pertumpahan darah sedikitpun, sekaligus menghancurkan berhala yang ditempatkan di dalam dan sekitaran Ka'bah. Soal yang kedua, apa sebab terjadinya Fathu Mekah? Terjadinya Fathu Mekah itu karena pelanggaran perjanjian Hudaibiyah, penyerangan Bani Bakar terhadap Bani Khuza'ah, pengaduan Bani Khuza'ah kepada Rasulullah SAW, gagalnya upaya Quraisy mempengaruhi perjanjiannya. Soal yang ketiga, sebutkan isi perjanjian Hudaibiyah. Isi perjanjiannya itu ada 4. Yang pertama, kaum muslimin dan kaum Quraisy tidak saling menyerang selama 10 tahun. Yang kedua, kaum muslimin tidak memperkenankan masuk Mekah untuk berhaji dan umroh tahun ini. Jadi tahun berikutnya diperbolehkan, tapi tidak boleh membawa senjata dan tidak boleh tinggal lebih dari 3 hari di Mekah. Yang ketiga, kaum Quraisy yang datang melarikan diri kepada Nabi Muhammad SAW harus dikembalikan ke Quraisy, namun kaum muslimin yang datang kepada kaum Quraisy tidak akan dikembalikan. Dan yang terakhir, semua kabilah Arab bebas bersekutu dengan kaum muslimin atau kaum Quraisy. Kabilah yang bersekutu dengan salah satu pihak maka merupakan bagian dari tersebut. Soal yang keempat, yang terakhir, apa hikmah dari peristiwa perjanjian Hudaibiyah? Hikmahnya itu dapat memberikan pelajaran terhadap kaum Quraisy tentang pentingnya sebuah perjanjian, membersihkan kota Mekah dari kemusyrikan, membebaskan umat manusia dari kemusyrikan dan kembali dengan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Sama Bapak 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili kelompok yaitu apa yang dimaksud dengan Fathu Mekah, yaitu jawabannya Fathu Mekah atau Fathu Mekah lebih dikenal sebagai kisah pembesaran atau penaklukan kota Mekah, yang dimana Nabi Muhammad SAW serta 10.000 pasukan bergerak dari Madinah ke Mekah dan kemudian menguasai Mekah secara keseluruhan tanpa pertumpahan darah sedikit pun, sekaligus menghancurkan berhala yang ditempatkan di dalam dan di sekitar Ka'bah. Yang kedua, pelanggaran perjanjian Hudaibiyah, penyerangan Bani Bakar terhadap Bani Khuza'ah, pengaduan Bani Khuza'ah kepada Rasulullah SAW, gagalnya upaya Quraisy memperbarui perjanjiannya.
Yang ketiga, sebutkan isi perjanjian Hudaybiyah. Kaum muslimin dan kaum Quraisy tidak saling menyerang selama 10 tahun. Kaum muslimin tidak diperkenankan masuk Mekah untuk berjanji dan umroh tahun ini. Tahun berikutnya diperbolehkan, tapi tidak boleh membawa senjata dan tidak boleh tinggal lebih dari 3 hari di Mekah. Kaum Quraisy yang datang melarikan diri kepada Nabi Muhammad SAW harus dikembalikan ke Quraisy. Namun kaum muslimin yang datang kepada kaum Quraisy tidak akan dikembalikan. Yang keempat, semua kabilah Arab bebas bersekutu dengan kaum muslimin atau kaum Quraisy. Kabilah yang bersekutu dengan salah satu pihak maka merupakan bagian dari pihak tersebut. Dan yang terakhir, apa hikmah dari peristiwa perjanjian Hudaybiyah? Memberikan pelajaran terhadap kaum Quraisy tentang pentingnya sebuah perjanjian, membersihkan kota Mekah dari kemusyrikan, membebaskan umat manusia dari kemusyrikan, dan kembali dengan menyembah Allah. Ya, terima kasih. Benar. Ya, tepuk tangan kita semua. Itulah KPD kita, di mana soal tersebut apa yang dimaksud dengan Fatu Mekah. Fatu Mekah itu adalah pembebasan atau penaklukan kota Mekah. Dan apa sebab terjadinya peristiwa Fatu Mekah ini? Sebabnya karena Bani Bakar ini menyerang Bani Khuza'ah, dan di dalam isi perjanjian tersebut tidak boleh menyerang selama 10 tahun. Terusnya isi perjanjian tersebut ada 4 poin dan hikmahnya ada 3 poin. Itulah pembelajaran kita hari ini tentang peristiwa Fatu Mekah. Apakah anak-anak sudah paham terkait dengan materi kita hari ini? Insya Allah sudah. Ya, itu simpulkan ya terlebih dahulu bahwa Fatu Mekah tadi adalah penaklukan atau pembebasan kota Mekah. Yang kedua, sebab-sebabnya tadi itu adalah di mana Bani Bakar ini menyerang Bani Khuza'ah dan melanggar isi perjanjian tersebut. Dan yang ketiga itu hikmahnya, yang pertama itu memberikan pelajaran terhadap kaum Quraisy tentang pentingnya sebuah perjanjian. Yang kedua, membersihkan kota Mekah dari kemusyrikan. Dan yang ketiga, membebaskan umat manusia dari kemusyrikan dan kembalinya dengan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah dari pemateri kita hari ini. Selanjutnya ke sesi penutup. Apakah anak-anak menyenangkan pembelajaran kita hari ini mengenai peristiwa Fatu Mekah? Senang, menyenangkan. Senang. Senang banget, Bu. Ya, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, minggu depan kita akan mempelajari dengan materi yang sama tentang Fatu Mekah, dan di submaterinya faktor-faktor keberhasilan Fatu Mekah dan Haji Waldor. Baiklah, untuk sebelum kita pembelajaran ini kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Tolong pemimpin kelas itu. Sebelum menyelesaikan pembelajaran kita pada pagi ini, maka selanjutnya kita berdoa terlebih dahulu. Teman-teman sekalian, berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.